Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11 PPS. Jumpa lagi dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Imawati Syafrida. Hari ini kita akan belajar produktif perbankan syariah, mata pelajaran pengelolaan kas. Kompetensi dasar yang hari ini akan kita pelajari adalah 3.1 dan 4.1. Menganalisis dokumen kas kecil dan membuat dokumen kas kecil. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kas kecil tersebut. Kas kecil ialah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, lalu siapakah yang bisa memegang dana kas kecil tersebut? Dalam hal ini yang membuat dan memegang dana kas kecil tersebut adalah kasir. Kasir yang akan bertanggung jawab atas pengeluaran dan penggunaan dana kas kecil. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penggunaan dana kas kecil dan menghindari bentuk penyelewengan. Nah, prosedur pengelolaan dana kas kecil. Prosedurnya ada 2. Yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil. Nah, dalam pembentukan dana kas kecil ini, hal yang paling penting dalam pembentukan kas kecil ialah 1. Biasanya jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dan untuk 3 atau 4 minggu. Yang kedua, memberikan estimasi kepada bendahara. Kemudian bendahara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. Yang ketiga, pemegang kas kecil mencairkan atau menguangkan ceknya. Lalu dokumen apa saja yang harus tersedia dalam pembuatan dana kas kecil atau dalam pembentukan dana kas kecil? Yang pertama ialah surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, bukti kas keluar atau ceknya, bukti cek keluar. Kalau tadi kan prosedur pengelolaan dana kas kecil itu ada 2. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, pembayaran melalui dana kas kecil. Maksudnya di sini ialah kasir mempunyai wewenang untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang harus tersedia untuk pengeluaran kas kecil? Yang pertama, permintaan pemakaian kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, dokumen pendukung seperti nota atau kwitansi. Lalu bagaimana cara pengisian kembali dana kas kecil? Ketika dana itu sudah habis, maka dana kas kecil harus diisi. Misalnya, permintaan pengisian kembali dilakukan oleh pemegang kas kecil, misalnya yaitu kasir. Kasir harus menyiapkan daftar pemakaian kas kecil yang telah dilakukan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung pengeluaran kas kecil. Nah, jadi di sini bahwa kas kecil itu ialah bukti jurnal yang dibuat oleh kasir untuk mencatat segala kebutuhan atau keperluan pengeluaran dalam sehari-hari suatu perusahaan. Sehingga ketika dana itu sudah habis, maka dana kas kecil ini harus diisi kembali. Nah, apabila uang yang terdapat dalam dana kas kecil itu mencapai minimum, maka dana harus kembali diisi. Seperti dokumen yang tersedia untuk pengisian kembali dana kas kecil, permintaan pengisian kembali kas kecil, bukti pengeluaran, bukti kas keluar, serta dokumen pendukung. Kemudian pembayaran melalui dana kas kecil. Kasir menggunakan pengeluar ya, seperti ini kalau sudah. Nah, metode yang digunakan untuk mencatat transaksinya. Nah, di sini metode yang kita gunakan ialah metode dana tetap, yaitu pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap atau impress fund system. Jumlah kas akan tetap, besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Dalam artian seandainya dana kas kecil 1 hari perusahaan
menargetkan 1 juta pengeluaran, maka besarnya pengeluaran yang nanti diganti oleh ketika pengisian harus tetap dengan jumlah 1 juta tersebut. Nah, di sini kas kecil ini adalah bukti pengeluaran dana yang dibuat oleh kasir. Jadi kasir kas kecil ini tidak mencatat pemakaian dana dalam jurnal besar. Dia hanya untuk catatan intern kas kecil kasir sendiri. Jadi tidak dapat dijadikan dasar pencatatan dalam buku besar. Yaitu dapat dilakukan 1. Pembentukan awal, pengisian kembali, penyesuaian. Dalam kas kecil hanya ada 3 poin yang akan diisi, yaitu pembentukan awal, pengisian kembali, dan penyesuaian. Contoh pembentukan dan pengurangan kas kecil sistem dana tetap. Pembentukan dana kas kecil, misalnya satu perusahaan memberikan dana 5 juta, ya, 5 juta. Kas kecilnya 5 juta, berarti itu didebet. Kemudian kas dikredit itu kas besar, dalam artian kas yang diambilkan dari dari kas kantor untuk pengisian dana kas kecil itu 5 juta. Berarti nanti jurnal yang ditulis ketika membuat jurnal di kas kecil itu berarti didebet kas kecil, di kredit kas, ya, 5 juta. Kemudian pengisian kembali, nanti dilihat dalam pengisian kas kembali itu apa saja yang dikeluarkan. Misalnya perlengkapan kantor, biaya listrik, biaya transport, biaya lain, itu maksudnya debet-debet. Nanti kreditnya total dari semua biaya tersebut. Contoh soalnya, misalnya perusahaan mengeluarkan kas kecil sebesar 1 juta untuk biaya iklan selama 2 bulan. Maka jurnalnya ialah biaya iklan di muka 1 juta, kas kecilnya 1 juta. Nah, sekian dulu dari Ibu. Nanti kalau ada yang pertanyaan bisa dijatri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.